wa syukran ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isnaini, tentunya dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang niat berpuasa Ramadan, yang mana akan disampaikan oleh seorang narasumber yang sudah bersama-sama bersama kita, yaitu Kiai Haji Son Haji Abdus Somad, yang mana beliau merupakan seorang penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2, Lecari, Sukoharjo. Dan tak usah berlama-lama lagi, marilah kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Yai. Alhamdulillah, sehat. Nggih. Tetap semangat Yai. Alhamdulillah. Mohon izin Yai, tema kita pada sore hari ini yaitu tentang bagaimana niat berpuasa Ramadan. Nah, ini terkadang banyak masyarakat di tengah-tengah kita yang masih teledor ini ya dengan pokoknya poso. Nah itu yang sebenarnya ini harusnya bagaimana? Mohon izin ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman penyuluh agama Kabupaten Pasuruan. Ya. Jadi niat itu sesuatu yang harus ada ya dalam ibadah. Termasuk juga di ibadah puasa ini. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya sahnya amal itu tergantung dari niat. Ada ulama yang memberikan makna innama kasratu sihhatil a'mal binniyat. Sesungguhnya kebanyakan sahnya amal itu dengan niat. Ya, karena ada beberapa ya dicatat ibadah tapi gak butuh niat. Seperti menghilangkan najis. Kalau kita cuci pakaian kita ada najis itu kita tidak wajib untuk nawaitu raf'an najis. Tidak dicuci sampai najisnya hilang, baik itu dari segi warna atau aroma, kemudian rasa hilang, sudah hilang najis itu. Puasa ini termasuk yang harus ada niatnya. Karena niat itu menjadi rukun puasa. Hanya tidak sama dengan yang lain niat puasa itu. Yang lain biasanya itu niat dimakna ya muktaronan bifi'lihi, yaitu qasdus syai'i muktaronan bifi'lihi, yaitu sengaja sesuatu yang bareng dengan amal sesuatu itu. Seperti wudu itu niatnya itu saat kita basuh wajah itu. Salat ya, niatnya saat kita takbiratul, jadi muktaronan bifi'lihi. Tapi kalau puasa enggak muktaronan bifi'lihi. Enggak waktu fajar nawaitu soma wadin itu enggak bisa, dan sulit itu. Dan sulit. Bahkan kalau niatnya itu disamakan dengan ibadah yang lain, yakni muktaronan bifi'lihi, itu bahaya. Bisa-bisa enggak niat itu. Bisa kehilangan niat, mungkin tertidur atau lupa. Jadi puasa itu salah satu rukunnya itu adalah niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Tapi talafut bin niat itu sunat. Melafalkannya itu sunat. Tujuannya itu litakid, untuk memperkuat ya niat yang ada di hati itu ditalafutkan, dilafalkan. Kalau salat misalkan usolli fardhal maghribi, itu sunat untuk mentakkid niat yang di hati itu.
tidak hanya di hati tapi dilafalkan. Itu niat. Tapi yang namanya niat itu memang dalam Dalam hati. Talafut bin niyah itu sunnah. Sunnah melafalkan. Tujuannya untuk takkid, memperkuat perbuatan hati. Itu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, Yai. Bagaimana kalau ketika di bulan puasa Ramadan ini kita niatnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagaimana ya? Iya. Kadang masih ada ya yang seperti iya. itu. Nggih. Niat puasa itu harus benar. Harus benar. Harus benar. Nggih. Harus benar. Bahkan kalau puasa fardu itu harus yang dipuasai ditakyin. Ditakyin itu disebut lah. Katakan sekarang itu puasa Ramadan ini fardu, harus menyebutkan Ramadan, puasa Ramadan. Sehingga tidak boleh niat itu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Tapi dalam hati ini bahwa besok saya akan puasa Ramadan. Nah, Harus jadi jelas. harus Ya. iya, tidak boleh Bismillah. Bismillah bukan niat. Bismillah itu ya lafal Bismillah. Tapi kalau niat itu memang seperti akad dalam jual beli itu kan harus disebut itu ya. Niat itu juga begitu. Apalagi tadi saya ulang, kalau puasa wajib itu niat puasa wajibnya itu harus takyin, harus disebut. Katakan masyarakat kita itu kalau habis sholat witir bersama-sama ya, kalau lafalnya itu nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, menyebut Ramadan itu wajib, iya wajib. Atau kita nazar ya, nazar karena lulus anak-anak sekolah itu ya nawaitu sauma nadrin, puasa nazar. Harus disebut memang Harus, ya, ya, karena harus sifatnya takyin. wajib. Bahasa fikihnya itu takyin, harus takyin. Nah, untuk memang kalau niatnya memang harus disebut ya, nggak bisa dengan Bismillah. Oh, gitu aja, nggak bisa. nggih. Nawait puasa Ramadan niatnya begini, aku niat poso itu aja. Nawaitu sauma tanpa menyebut Ramadan. Itu tidak boleh. Dalam fikih, ilmu ulama fikih itu harus dijelaskan puasa wajibnya itu. Nah ini, ketika penyampaian niat itu ya, ini yang afdol ini ketika setelah habis tarawih atau setelah sahur, saat sahur, makan sahur itu ya. Yang mohon penjelasan. afdol? Iya, afdolnya bagaimana untuk pengucapan niat ini tadi? Saya rasa enggak ada kalimat afdol itu di niat, kapan yang afdol itu enggak ya. Yang jelas syarat niat ya, dalam hal ini niat puasa Ramadan, syaratnya itu mabit. Mabit itu itu dilakukan pada malam hari. Pada malam hari. Mabit itu bahasa Jawanya itu nginep. Kudu diinepno. Jadi kita niat itu yes malam hari itu. Malam hari. Tidak luwih utama iku engko kita lakukan niat saat jelang fajar. Enggak. Itu malah bahaya nanti kalau ketiduran. Lupanya. Tambah enggak niat. Iya. Itu. Berarti memang karena kan banyak ya, umumnya memang kan ketika mengucapkan niat untuk berpuasa Ramadan di hari besoknya kan biasanya memang setelah tarawih, setelah witir. Makanya orang yang enggak tarawih, enggak ikut witir itu ada bahayanya. Khawatir lupa. Enggak niat. Kalau tarawih witir bersama itu mesti bareng-bareng kan. Nawaitu sauma ghadin an ada isyahri ramadhani hadhihi sanah. Alhamdulillah. Jadi ternyata nopo, memang niat berpuasa itu memang harus disebut ya, ya. Apalagi puasa yang wajib Ramadan, seperti Ramadan atau nazar harus ya, kalau puasa wajib itu harus disebut. Nama puasanya. Nama puasanya. Ya, kalau puasa sunat
tidak harus takyin, tidak harus disebut. Terus besok saya puasa, boleh puasa puasa Senin, puasa Kamis. Lalu kalau puasa Ramadan, puasa Nazar harus disebut. Sauma godin an ada di puasa Ramadan, Ramadan. Alhamdulillah. Matur nuwun ya, Nggih. sangat jelas. Alhamdulillah di akhir ini bisa sedikit kami simpulkan bahwa sebenarnya untuk niat berpuasa itu tidak bisa hanya dengan sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu memang harus diniatkan. Kalau misal begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, besok saya puasa Ramadan. Ya sudah. Sudah tidak apa-apa. Tapi kalau cuma Bismillah ngoten mawon, tidak bisa ngoten ya ini. Tidak cukup. Memang harus benar-benar diniatkan dalam untuk puasa hati. Apa? Nah, ini untuk yang lebih jelas. Alhamdulillah. Ilmu baru kita hari ini Yai, bahwa memang untuk berpuasa Ramadan itu niatnya harus jelas. Ngoten ya ini. Niatnya harus jelas dan juga alangkah baiknya niat itu dinginepkan ngoten nggih. Harus nginep, harus mabit. Satu syarat niat puasa dalam hal ini puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Niatnya itu harus mabit, harus di malam hari. Harus di malam hari. Sehingga kalau misalkan malam hari gak puasa, loh, tadi malam saya belum niat, pagi harinya ini tidak dianggap puasa Ramadan hari ini. Kalau niatnya pagi hari. Pagi hari, memang harus malam, mabit dulu. Termasuk menyebut puasa wajibnya itu, puasa Ramadan. Nyebut puasa Ramadan itu harus. Namanya dalam fikih itu wajib takyin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini. Saya sangat senang sekali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Pengetahuan baru, ilmu baru, dan karena memang fikih ini berkembang ya, kita harus update memang. Ini harus terus update pengetahuan, tidak monoton seperti itu saja hangatan ya. Alhamdulillah, baiklah, 30 menit sudah kami menemani pemirsa di rumah, tentunya dalam acara Oasa Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dengan tema niat berpuasa Ramadan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, Ketua FKPAI Kabupaten Pasuruan, pengarah acara, dan kepada narasumber kita Kiai Haji San Haji Abdul Somad, yang mana beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah 2 Lecari Sukorejo. Matur nuwun Yai, ngapunten, matur nuwun sangat waktunya, ilmunya pada sore hari ini. Mugi selalu sehat Yai. Amin amin, sama-sama nggih. Dan akhirnya saya Isnaini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.